Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis tujuan dan penerapan sistem informasi berdasarkan kerangka dasar SIM. Nah, sebelum kami mulai presentasinya, perkenalkan, nama saya Tahta Ilya Renallah. Saya Reva Ramadhani. Saya Andina Zahra. Saya Wiada Persarita. Saya Rizky Wilmifta. Dan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Reva Ramadhani. Baiklah, materi pertama yaitu klasifikasi tujuan dan manfaat dari SIM. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, setiap sistem yang kami pilih ini memiliki 3 tujuan utama dalam manajemen bisnis, yaitu tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan teknis. Pada tabel ini menampilkan beberapa contoh sistem aplikasi seperti My Pertamina, Dana, PLN Mobile, Google Classroom, dan Traveloka atau Play Access, serta klasifikasi tujuan dan manfaat SIM pada masing-masing contoh di sistem ini. Nah, pertama itu ada sistem My Pertamina. Untuk tujuan strategisnya yaitu mengumpulkan data pengguna subsidi untuk kebijakan BBM jangka panjang dan stabilitas ekonomi. Untuk tujuan taktisnya yaitu mencatat distribusi dan pengguna subsidi dan efisiensi operasional. Untuk tujuan teknisnya yaitu mempermudah transaksi pembelian SPBU di pembelian BBM di SPBU dan mempermudah pencarian SPBU terdekat. Untuk aplikasi Dana, tujuan strategisnya yaitu meningkatkan kebiasaan menggunakan keuangan digital. Untuk tujuan taktisnya yaitu fleksibilitas berbagai layanan pembayaran. Dan untuk tujuan teknisnya yaitu melakukan pembayaran digital secara langsung. Untuk sistem PLN Mobile, tujuan strategisnya yaitu meningkatkan pelayanan PLN berbasis digital. Dan untuk tujuan taktisnya yaitu pengaduan dan monitoring masalah listrik. Sedangkan untuk tujuan teknisnya yaitu mengecek pembayaran listrik dan pembelian mobil listrik, serta kemudahan pengaduan dan kecepatan respon. Sistem selanjutnya itu ada Google Classroom. Untuk tujuan strategisnya yaitu mendukung transformasi digital pendidikan jangka panjang. Dan untuk tujuan taktisnya yaitu menyediakan platform kolaborasi guru dan murid secara daring sehingga meningkatkan efisiensi pembelajaran jarak jauh. Dan untuk tujuan teknisnya yaitu melakukan kegiatan belajar mengajar dari sehari-hari. Dan sistem yang terakhir yaitu Traveloka atau Play Access. Untuk tujuan strategisnya yaitu mendukung digitalisasi transportasi dengan layanan modern dan meningkatkan jumlah wisatawan. Dan untuk tujuan taktisnya yaitu adanya pelayanan 24 jam, menghemat waktu dan biaya pemesanan dan mempercepat pembelian tiket. Sedangkan untuk tujuan teknisnya yaitu memudahkan dalam pemesanan tiket sehingga menciptakan kenyamanan para penumpang. Jadi dari kelima sistem ini dapat disimpulkan bahwa penerapan satu informasi manajemen itu dapat memberikan manfaat yang besar dalam proses bisnis, baik dari sisi strategi, pengelolaan operasional, dan pelaksanaan teknis lapangan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke nomor 1. Apakah tujuan strategis sesuai dengan support strategis for competitive advantage? Dalam konteks super strategis for competitive advantage, yang berarti strategi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung strategi bisnis utama dan memberikan keunggulan kompetitif terhadap pesaing. Keunggulan kompetitif di sini bisa berarti meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan pelanggan, memperluas pangsa pasar, dan menciptakan inovasi layanan. Nah, tujuan strategi seperti meningkatkan kepuasan pelanggan My Pertamina, mendukung cashless society melalui e-wallet, digitalisasi pendidikan dengan Google Classroom, digitalisasi transportasi publik dengan Play Access, serta peningkatan citra layanan publik PLN sudah sesuai dengan support strategis for competitive advantage karena A. Memberikan keunggulan bersaing jangka panjang lewat layanan digital modern, B. Menjadi nilai tambah dibanding sistem lama yaitu manual, tunai, dan antrian, dan mendukung transformasi digital agar organisasi tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, apakah tujuan taktis itu sesuai dengan support business decision making? Jawabannya adalah iya, karena tujuan taktis pada sistem informasi itu berfokus pada pengambilan keputusan jangka menengah, yang artinya sistem informasi itu membantu pihak manajemen dalam mengevaluasi kinerja, efisiensi operasional, dan menentukan apa langkah selanjutnya agar tujuan strategis atau tujuan jangka panjang itu dapat tercapai. Sebagai contoh, pada 5 sistem yang sedang kita
bahas hal ini. Untuk tujuan taktis dari sistem My Pertamina, yaitu data transaksi pengguna itu bisa digunakan untuk melihat seberapa efisiensi distribusi BBM subsidi. Lalu di sini kita bisa dijadikan sebagai keputusan perbaikan kebijakan. Nah, pada sistem PLN Mobile, tujuan taktisnya, data pada pengaduan dan gangguan listrik itu membantu PLN untuk menentukan prioritas perbaikan sistem dan peningkatan pelayanan. Selanjutnya pada sistem Google Classroom, tujuan taktisnya adalah data aktivitas siswa dan guru itu bisa kita gunakan untuk menilai efektivitas pembelajaran daring serta menentukan metode pembelajaran yang lebih efisien. Selanjutnya pada sistem KAI Akses, di sini tujuan taktisnya adalah data pemesanan tiket itu dan jadwal perjalanan itu dapat membantu manajemen dalam menentukan strategi operasional atau promosi agar lebih efisien. Dan yang terakhir pada sistem dana atau pembayaran digital, data riwayat transaksi harian itu dapat kita gunakan untuk menilai tren penggunaan e-wallet dan mengambil keputusan strategis, promosi atau peningkatan keamanan. Selanjutnya, apakah tujuan teknis sesuai dengan support processing and operation? Jawabannya iya, karena tujuan teknis ini berfokus pada proses pelaksanaan aktivitas rutin pengguna sistem, di mana tujuan teknis ini seperti mempermudah transaksi pembelian BBM dengan cara scan QR dengan aplikasi My Pertamina. Kemudian kita juga bisa melakukan pembayaran digital atau e-wallet. Kemudian jika kita ingin membayar tagihan listrik, kita bisa menggunakan sistem PLN Mobile. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan pembelajaran daring melalui platform Classroom hingga QR boarding pass IK akses sesuai dengan support processing and operation. Karena tujuan teknis ini berfokus pada aktivitas operasional sehari-hari pengguna, menjamin sistem berjalan cepat, akurat, otomatis, dan memberikan pengalaman langsung yang efisien dan praktis bagi user. Jadi tujuan teknis dari sistem informasi ini adalah untuk memastikan seluruh aktivitas operasional organisasi berjalan dengan otomatis, cepat, tepat, akurat, dan efisien. Jadi fokus utamanya bukan pada strategi atau kebijakan, melainkan pada implementasi teknologi pengguna sistem informasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan persiapan menerapkan 5 sistem informasi berdasarkan kerangka dasar SIM. Yang pertama itu tantangan manajemen. Tantangan manajemen untuk setiap aplikasi yaitu pada My Pertamina memastikan distribusi subsidi BBM tepat sasaran dan mencegah kecurangan. Kemudian menjamin transparansi proses pembayaran dan transaksi, dan yang ketiga menetapkan standar efektivitas dan kecepatan layanan. Kemudian pada aplikasi dana, yaitu yang pertama transparan dalam keberhasilan transfer ataupun pembayaran, kemudian menjaga data dan informasi pengguna, dan yang ketiga transparansi dengan harga produk yang akan dibayar. Pada aplikasi ketiga itu PLN Mobile, yang pertama itu merahasiakan data pengaduan agar tetap terjaga, dan kedua yaitu transparansi harga. Pada aplikasi Google Classroom, yang pertama itu sulit memastikan kehadiran dan keaktifan siswa secara nyata. Yang kedua, pembelajaran daring sering terkendala di internet dan perangkat. Kemudian pada aplikasi Traveloka atau KAI Akses, yang pertama itu memastikan bahwa jadwal keberangkatan sesuai, dan yang kedua terjaganya data dan informasi user. Selanjutnya itu teknologi informasi. Pada My Pertamina itu infrastruktur server pusat dan jaringan SPBU, hardware smartphone pengguna dan mesin EDC, software yaitu aplikasi My Pertamina, SDM, TI, admin sistem, teknisi, analis data. Kemudian pada aplikasi dana yaitu infrastrukturnya itu server cloud dan sistem keamanan. Yang kedua hardware, smartphone, server pusat, software, aplikasi dana, integrasi API bank. Kemudian SDM, developer, analis keamanan, dan CS 24 jam. Kemudian pada aplikasi PLN Mobile, secara infrastruktur, data center PLN, jaringan cloud, hardware yaitu smartphone pelanggan server PLN, software yaitu aplikasi PLN Mobile dan payment gateway, SDM, teknisi PLN, admin, pengembang sistem. Kemudian pada aplikasi Google Classroom yaitu infrastruktur, server Google dan jaringan internet, hardware itu HP atau laptop atau HP guru siswa, software yaitu Google Classroom, Meet, Drive, dan SDM, admin sekolah, guru, siswa. Pada dana, infrastrukturnya itu server cloud dan integrasi transportasi,
pada hardware, smartphone pengguna dan server pusat, software, aplikasi tiket, payment gateway, QR Pass, SDM yaitu developer, admin system, support 24 jam. Yang ketiga, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran. Yang pertama, My Pertamina, cara daftar, transaksi menggunakan QR code, dan sadar bahwa sistem ini demi keadilan distribusi subsidi BBM. Kemudian pada aplikasi dana, memahami proses top up, transfer, dan menerima pembayaran. Yang ketiga itu PLN Mobile, mengetahui cara cek tagihan, laporan gangguan, beli token listrik, sistem monitoring, dan sadar pentingnya digitalisasi pelayanan publik. Kemudian pada aplikasi Google Classroom, pemahaman pembelajaran digital, evaluasi online, dan manajemen kelas virtual, dan kesadaran belajar mandiri dan disiplin meski tanpa tatap muka langsung. Kemudian pada aplikasi Traveloka atau KAI Akses, yaitu pada proses booking, check-in, refund, sistem integrasi data, dan memahami pentingnya digitalisasi transportasi dan pariwisata. Selanjutnya kita masuk ke proses pengembangan. Untuk aplikasi yang pertama, My Pertamina. My Pertamina melakukan proses pengembangan dengan uji coba fitur pembayaran digital dan evaluasi kecepatan transaksi. Yang artinya pengembang terus memastikan agar pembayaran BBM melalui aplikasi berjalan lancar, cepat, dan tidak error. Selanjutnya aplikasi yang kedua yaitu Dana, dengan proses pengembangan, penyempurnaan sistem keamanan, serta perbaikan bug aplikasi. Yang berarti karena aplikasi ini berkaitan dengan uang, maka keamanan data dan transaksi menjadi prioritas yang paling utama. Dan aplikasi yang ketiga yaitu PLN Mobile, dengan optimalisasi sistem tiket dan notifikasi otomatis. Yang berarti maksudnya setiap laporan gangguan atau pembelian token listrik bisa otomatis dikonfirmasi lewat sistem. Yang keempat, Google Classroom, yaitu penyempurnaan fitur upload, penilaian, dan kolaborasi. Di sini berarti Google Classroom ingin agar proses pembelajaran daring lebih lancar dan efektif. Dan yang terakhir, Traveloka atau KAI Akses, perbaikan fitur pemesanan, pembayaran, dan boarding pass digital. Di sini ini membantu agar proses pembelian tiket jadi lebih cepat dan bisa langsung digunakan di bandara ataupun stasiun. Selanjutnya masuk ke aplikasi bisnis. Nah, untuk aplikasi pertama yaitu aplikasi My Pertamina, memberikan manfaat dengan fitur user friendly, cepat, dan terintegrasi dengan sistem SPBU, yang berarti transaksi di SPBU menjadi lebih efisien dan data pelanggan bisa dikelola dengan baik. Dan aplikasi yang kedua yaitu Dana, memberikan manfaat dengan mudah dipakai di semua kalangan dengan tingkat keamanan tinggi, yang berarti aplikasi ini bisa terpercaya untuk mengatur transaksi keuangan digital. Yang selanjutnya PLN Mobile, yaitu transparan, responsif, dan mendukung kepuasan pelanggan. Di sini artinya pengguna bisa melihat data tagihan secara jelas dan mendapat layanan cepat. Yang keempat, Google Classroom, mendukung interaksi belajar yang fleksibel, yang berarti sehingga pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus bertatap muka. Yang terakhir, Traveloka dan atau KAI Akses, praktis, paperless, dan memudahkan perjalanan. Dengan sistem digital, pemesanan dan boarding jadi lebih cepat tanpa antrean panjang. Masih dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi